Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suyatno, penulis buku pemrograman MATLAB dalam pemecahan masalah di bidang perekayasaan. Diizinkan saya membuat tutorial tentang buku ini untuk memberikan gambaran kepada pembaca terkait dengan isi buku dan bagaimana pemrograman MATLAB tersebut. Oke, secara singkat, buku ini membahas tentang pertama adalah pengenalan MATLAB, termasuk proses instalasi, dasar pemrograman, pembuatan script dan function. Kemudian yang kedua adalah visualisasi grafik dan GUI, baik itu 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Walaupun MATLAB juga memungkinkan untuk membuat animasi. Tentunya untuk penulisan animasi tidak bisa dimasukkan. Yang ketiga adalah data linear widget. Bagaimana MATLAB mempunyai kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan Microsoft Word dan Microsoft Excel, sehingga kita bisa membayangkan bahwa dalam kegiatan penelitian sering berkaitan dengan dokumentasi, dalam hal ini penulisan dengan Microsoft Word, kemudian terkait dengan pengolahan data bisa menggunakan Microsoft Excel, kemudian juga program simulasi yang terkait dengan MATLAB. Jika ketiganya ini bisa saling berkomunikasi, ini tentunya akan mempermudah ketika kita berada pada Microsoft Word, kita bisa berhubungan dengan MATLAB untuk mendapatkan data atau mendapatkan grafik dari proses yang kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah MATLAB add-on. Dalam hal ini MATLAB mensupport berbagai vendor hardware seperti mikrofon, kemudian webcam, Arduino, Raspberry Pi, DSP, dan banyak perangkat keras yang lainnya, sehingga menjadikan MATLAB banyak digunakan oleh para engineer, termasuk juga peneliti maupun perekayasa. Oke, untuk bagian yang pertama yaitu pengenalan MATLAB. MATLAB sendiri merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk engineering dengan berorientasi pada operasi metrik, sesuai dengan namanya adalah metrik laboratorium, sehingga apapun datanya, apapun prosesnya menggunakan dasar operasi metrik. Oke, yang berikutnya adalah untuk proses instalasi. Proses instalasi di sini memerlukan beberapa tahapan. Dalam hal ini kita bisa lihat ada beberapa hal yang harus diisi terkait dengan license maupun installation key-nya. Yang berikutnya adalah pemilihan toolbox atau kumpulan dari function yang disediakan oleh MATLAB. Ini kita pasang sesuai dengan yang kita butuhkan, atau untuk mempermudah kita bisa memasang semuanya, jadi kita bisa belajar banyak hal terkait dengan MATLAB. Oke, sebagai bagian kedua pembahasannya adalah terkait dengan visualisasi dan graphical user interface. MATLAB mempunyai kemampuan untuk memvisualisasi data dengan cara yang sangat lengkap, baik itu 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, termasuk juga animasi, dan kemudian bisa divideokan dan disimpan dalam bentuk file video. Tentunya ini menjadi satu hal yang menarik. Untuk dokumentasi kita bisa menggunakan MATLAB. Kemudian di dalamnya untuk visualisasi grafik kita bisa menggunakan function yang ada di MATLAB seperti stem, plot, plot tree, histo tree, scatter plot, polar, dan terusnya. Ini menjadi hal yang menarik tentunya di dalam penelitian ataupun di dalam rekayasa. Visualisasi grafik ini menjadi sangat penting untuk mempermudah dalam analisa maupun dalam pengolahan datanya.
Oke, sebagai contoh ini untuk pertemuan awal atau sebagai pengenalan, kita bisa melihat beberapa perintah yang digunakan. Dalam ini adalah MassGrid. MassGrid ini adalah kita membuat sumbu dari grafik. Di sini kita menggunakan grafik sumbu X dan Y. MassGrid-nya dari min 10 sampai 10 dengan step 0,25. Itu untuk X. Demikian juga untuk Y dari min 10 sampai 10 dan stepnya adalah 0,25. Ini untuk Y. Sedangkan untuk sumbu Z dalam hal ini diwakili oleh variabel F, ini menggunakan function sing untuk membuat visualisasi dari fungsi sing. Kemudian untuk menampilkan dalam bentuk grafik 3 dimensi, kita bisa menggunakan mesh. Ya, di sini untuk menampilkan grafik. Kemudian kita bisa menggunakan fungsi yang lain seperti waterfall. Dan itu menjadi penampilan yang berbeda. Oke, untuk berikutnya adalah data link embedded. Seperti di awal disampaikan bahwa MATLAB mempunyai kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Untuk Microsoft Word ini function yang digunakan itu adalah notebook, MATLAB notebook atau MBook. Ya. Untuk proses instalasinya lebih sederhana, sangat sederhana. Kita bisa mengetikkan perintah di dalam common MATLAB dan perintah notebook setup ini untuk proses instalasi. Kemudian untuk menjalankan kita bisa menggunakan perintah notebook enter. Mungkin kita bisa lihat di sini untuk proses demonya kita akan menggunakan MATLAB gitu ya, untuk menampilkan bagaimana MATLAB bisa berkomunikasi dengan Microsoft Word. Oke, untuk tahap berikutnya adalah kita belajar yang terkait dengan MATLAB Excelling. Dalam hal ini adalah bagaimana MATLAB itu bisa berkomunikasi dengan Excel. Nah, dari gambar kita bisa melihat bahwa di Microsoft Excel itu terdapat makro dan juga worksheet atau spreadsheet. Sedangkan di MATLAB di situ ada workspace. Nah, workspace ini untuk kumpulan dari variabel yang ada di MATLAB. Kemudian ada toolbox, MATLAB compiler, Simulink, dan handle graphic. Nah, tentunya function-function ini yang digunakan untuk bisa berkomunikasi dengan Microsoft Excel. Nah, dalam hal ini adalah hampir setiap penelitian memerlukan data. Data bisa digenerate dari simulasi MATLAB. Kemudian hasil simulasi MATLAB ini bisa kita simpan dalam file Excel dari MATLAB langsung, atau dikirim ke worksheet atau spreadsheet Excel. Ini juga bisa menggunakan function yang ada di dalam Excel ini. Tentunya ini akan mempermudah. Termasuk juga jika kita mempunyai data yang ada di dalam Excel, kemudian ingin kita proses dengan MATLAB, mau divisualisasikan dalam MATLAB, kita juga bisa kirimkan data yang ada di Excel ke MATLAB. Ini bisa dipertukarkan, sehingga ini akan membantu kita dalam proses pengolahan maupun analisa data di dalam penelitian. Oke, berikutnya adalah MATLAB add-on. Ini cukup menarik, karena dalam praktek bahwa penelitian itu tidak hanya terkait dengan software, tidak hanya terkait dengan simulasi, tetapi juga hardware realisasi. Nah, dalam hal ini MATLAB mensupport dukungan hardware untuk beberapa vendor yang ada. Nah, tentunya ini akan sangat membantu. Sebagai contoh bahwa MATLAB bisa berkomunikasi langsung dengan mikrofon secara live, ataupun berkomunikasi dengan web kamera secara live jika langsung diproses datanya. Juga MATLAB punya kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan perangkat Arduino, microcontroller Arduino, sehingga
data yang dihasilkan oleh sensor yang terhubung dengan Arduino bisa dibaca oleh MATLAB kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik. Ya. Tentunya ini menjadi satu hal yang menarik. Atau sebaliknya dari hasil proses yang ada di MATLAB kemudian dikirimkan ke Arduino untuk menggerakkan motor, misalkan gerbang, membuka atau menutup gerbang. Berikutnya bahwa MATLAB juga mensupport untuk bisa berkomunikasi dengan Raspberry Pi. Ini single board komputer tentunya atau komputer mini, hingga kemampuannya menjadi lebih tinggi lagi karena kemampuan dari Raspberry cukup banyak sehingga untuk processing yang lebih banyak bisa dilakukan. Nah, dengan adanya dukungan dari MATLAB, maka project yang lebih kompleks yang dilakukan oleh Raspberry Pi bisa diproses atau bisa diolah atau dianalisa dengan MATLAB. Termasuk juga dukungan MATLAB dengan digital signal processor yang khusus dirancang untuk pengolahan sinyal. Ini pun juga didukung oleh MATLAB, termasuk juga dalam pemrogramannya bisa langsung dari MATLAB, contohnya misalkan menggunakan Simulink. Ini tentu menjadi nilai poin tersendiri untuk dipelajari sehingga ini menjadi sangat bermanfaat. Oke, ini sebagai contoh bagaimana MATLAB bisa berkomunikasi dengan webcam. Dalam ini kita bisa melihat webcam list. Perintah ini kita gunakan untuk melihat ada berapa web kamera yang terhubung dengan komputer. Kemudian kita bisa lihat dalam hal ini hanya satu kamera yang terhubung. Kemudian jika terdapat beberapa kamera, di sini juga akan muncul berapa kamera yang ada. Yang kedua adalah ini perintah yang kita gunakan untuk membaca atau berkomunikasi dengan Arduino. Nah, di sini contohnya adalah respon. Ketika kita memberikan perintah A sama dengan Arduino, maka ini akan muncul beberapa properti dari koneksi ini. Dalam hal ini kita lihat bahwa MATLAB berkomunikasi dengan Arduino menggunakan port COM5. Portnya adalah UNO dengan pin yang tersedia adalah D2 sampai D13 dan analog 0 sampai 5. Pustakanya di sini ada I2C, SPI, dan servo. Oke, demikian tutorial kami kali ini terkait dengan buku yang kami susun. Nah, tentunya pembahasan lebih detail bisa kita lakukan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.